Ayo mengobrol, Citra Permata. Halo, selamat Kartini. Selamat hari Aduh, Kartini. Tadi si tim dokter dan tim medis ini nggak mau disebut sebagai garda terdepan, Cin. Mereka itu adalah baris pertahanan terakhir. Mereka kipernya ya Mbak ya istilahnya. Betul. Kiper ya kalau di sepak bola ya. Terus yang terakhir nih, terobosan MC online. Cetuslah ide dari salah satu brand bareng dengan manajemen untuk bikin inovasi. Kenapa kita nggak bikin MC online? Kita sudah akan langsung memulai untuk Ayo Mengobrol Citra Permata. Dan di edisi Kartini kali ini kita punya, saya kasih judulnya adalah Aku Mama Aku MC. Sebenarnya mau kasih tambah, cuman karena mungkin banyak banget ya, nanti kepanjangan, tapi nggak apa-apa. So, ini udah tersambung dengan, kita masih nunggu dari deket sih sebenarnya. Ayo mengobrol, Citra Permata. Halo, selamat Kartini. Selamat hari aduh. Kartini. Selamat hari Kartini. Aku Mama, aku MC. Benernya mau tak tambahin, aku menyanyi. Tapi ntar panjang. Nanti kamu jadi penyanyi. Nanti Ya, kamu ntar jadi penyanyi, panjang. jangan. Oke. Udah makan? Udah makan malam, Mbak? Belum, ini baru mau makan. Lagi ada sponsor hari ini. Sambil disapi makan ya. Silakan, boleh. Sponsornya dari apa hari ini, Mbak Citra? Makan apa? Gak tahu tadi sore tiba-tiba dibawain sama kan memang namanya tugas kita akhirnya jadi kayak apa ikut memajukan perekonomian ya. Jadi Bener. Dan kita ikut dimajukan juga, Mbak. aturannya dilempar ke situ tadi satu ya kan. Akhirnya kita ini tugasnya juga jadi ikut membantu mereka-mereka yang juga punya usaha kuliner gitu ya Bener. kan. Bener. Kalau tim dokter juga sudah dibantu, tim medis juga sudah dibantu. Tadi katanya ada Saatnya. micin ya kan. Katanya si tim dokter dan tim medis ini nggak mau disebut sebagai garda terdepan, Cin. Oh gitu. Apa, Mbak, Mereka itu jadinya? sebenarnya bukan garda terdepan. Mereka itu adalah baris pertahanan terakhir. Baris pertahanan terakhir. Betul. Oke. Jadi garda terdepan itu sebenarnya adalah kita sendiri. Kita sendiri yang harus selalu menjaga keselamatan dan keselamatan. Betul. Jadi garda terdepan Yeay. itu kita sendiri yang harus jaga kesehatan. Oke. Ya, peduli anak minum vitamin dan segala macam. Nah, barisan terakhirnya itu ya pertahanan Mereka terakhir itu sih. Mereka kipernya ya Mbak ya istilahnya. Betul. Kiper ya kalau di sepak bola ya. kiper, benar kiper. Mereka yang selalu menahan gempuran ketika kita sudah tidak bisa menahan gempuran itu. Betul. Selamat malam. Ada Rivaldi. Hai. Disapa tuh Kita ada Micin sapa satu tuh. persatu. Kita bakal sapa satu persatu tapi nggak bisa semua mungkin ya, Mbak. Sehat ya? Betul. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Terakhir ini tak lihat udah mulai happy, ya kan? Sudah mulai move on kayaknya Mbak Citra. Pasti manusia normal awal-awal sempat shock. Saya aja siap, pasti semua juga siap kan. Kita masih nge-MC terakhir sekitar minggu ketiga Maret ya kalau nggak salah ya. Minggu ketiga Maret. Betul. Minggu ketiga Maret terus terakhir. Minggu ketiga, benar. Terakhir. ingat banget waktu itu Mbak Citra yang MC ada video seliweran Satpol PP yang menghentikan wedding, walaupun mungkin itu bukan di Surabaya ya. Waktu itu Mbak perasaannya apa sih waktu itu Citra Permata? Waktu gimana nih? Waktu mulai ada karantina Waktu itu, ini dan waktu tanggal 22, terus setelah itu ada video Satpol PP mulai menghentikan beberapa acara terus dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu memang kan tanggal 22 itu adalah tanggal terakhir dan menurutku adalah event terakhir. Kayaknya event terakhir, benar. Ada event lagi 22 itu betul. Pun 2022 pagi sama 22 malam karena ada event itu dua event. Itu kasihan banget.
Iya, itu dua event yang selama sepanjang aku nge-MC itu aku nggak pernah lihat semiris itu gitu. Jadi 22 pagi itu eventnya tunangan, dan tamunya itu harusnya, karena makannya prasmanan ya, tamunya itu harusnya diukur di angka 400. Tapi yang datang itu nggak ada separuh, cuman 100 berapa gitu. Cuman 100 apa? Itu pun mereka Heeh. datang itu cuman mau makan terus pulang. Jadi bener-bener yang mereka nggak hahihi kumpul gitu. Terus di tanggal itu juga sudah ada orang-orang harus ukur termometer. Aku hand tahu Mbak Citra sanitizer. itu terakhir nge-MC di Palimanan, bener ya? Enggak ya? Betul, itu malamnya. Itu Dicit. orang Tulungagung, Mbak. Itu orang Tulungagung. Oh, yang cowok apa yang cewek? Yang cowok. Oh, yang Yang cowok. cowok. Oke. Nah, yang malamnya itu juga prasmanan. Malamnya itu kan karena Palimanan ya, jadi juga sifatnya sudah prasmanan. Tamu itu harusnya berbaur karena memang outdoor eventnya. Pasti kalau orangnya banyak juga nggak akan terlalu terlihat ngumpul gitu. Jadi posisi 22 malam itu sudah kosong melompong acaranya. Jadi bener-bener yang kasihan banget lah itu, udah posisinya udah. Tapi apakah mendingan gak usah bikin pesta. Apakah deh, itu? gitu. Apakah itu tapi pengalaman Citra paling nggak enak sepanjang MC? Mungkin enggak ya? Waduh, ini kalau ngomongin pengalaman nggak enak sepanjang MC. Bukan kalau pestanya ya, keadaan. Kalau ngomongin keadaan dan acaranya, situasinya dan segala macamnya, sebenarnya yang kemarin itu kan karena masih ada tamu, orang-orang keluarga, meskipun tamu-tamu teman terdekat masih banyak sih yang datang. Pakai masker, betul. Pun begini, kalau kita nge-MC di kondisi yang memang tidak mengenakan, apapun itu kondisinya. Karena aku pernah nge-MC dengan posisi si papa yang mempelai, itu barusan nggak ada. Jadi, tinggal mama. Posisi papa baru nggak ada. Malah pernah juga posisi orang tua itu ada yang lagi kronis di ICU. Itu pun permintaan papanya, anaknya jalanin aja cepat menikah gitu. Jadi kalau ngomongin kondisi nggak enak sebenarnya udah sering banget. Betul, karena kondisi kayak gini kan sebenarnya jadi pun kalau tetap pestanya diadakan atau acaranya tetap berjalan, kondisinya kan sudah nggak semeriah biasanya gitu. Benar. Kalau kayak pandemi kemarin, tamu-tamunya udah was-was, nggak bahagia, kitanya setengah mati juga. Terus kalau posisi kayak keluarga ada yang sakit, keluarganya juga mau sebahagia, secantik, seganteng apa, tetap kondisinya juga nggak bahagia gitu. Jadi bener kan? karena mau kayak gimana juga pasti nggak enak outputnya gitu. Yes, karena terakhir hari Minggunya, itu hari Sabtu atau Minggu ya? Intinya besoknya kan tanggal 23-nya Mama Group itu sempat, aku kan udah di Tulungagung karena event terakhirku 15. Jadi Mama Group itu aku sempat ketemu. Terus aku tanya sih, iseng banyak maksudnya, AI kemarin acara ya di Palimanan. Oh iya, untungnya yang datang masih banyak. Venue-nya juga venue-nya kasih jaminan karena memang udah dapat izin. Terus aku bilang, yang MC Citra Jova ya, aku bilang gitu. Oh iya Jova Citra, dia bilang gitu. Gitu. Jadi sempat sih, karena aku kan nggak sengaja tahu Mbak dari Instagramnya Mbak Citra kalau nggak Jova mungkin ya. Terus kebetulan besoknya ketemu, akhirnya ya itulah, sempat tanya sih, apa sih yang dirasakan. Karena kalau 15 aku nge-MC masih aman-aman aja sih, masih agak normal. Karena kalau 22 udah mulai orang panik mungkin ya. 15 itu sudah diberlakukan termometer loh, Cin. Di tempat aku lupa sih ya apa enggak, yang pasti nggak salaman, ya udah nggak salaman kan. Yes. Masih tek gitu, masih termometer namanya. Jadi memang kondisinya udah nggak inilah. Ya kalau ngomongin kondisi nggak mengenakan pun, aku pernah MC, ibuku meninggal. Tapi tetap profesional. Tetap profesional. Karena again itu salah satu, itu bukan salah satu, itu satu-satunya menurutku the pengalaman yang nggak enak ya.
Terakhir ini kegiatannya Citra Permata apa aja sih? eh Terakhir ini nggak ada sih ya, ini semenjak pandemi ya di rumah, nerima endorsan kanan kiri depan belakang, karena memang Terus nyanyi. nggak sibuk ya kebetulan. Nah itu kemarin sempat ada banyak yang bertanya, katanya kenapa kok Citra keluar rumah sih, kok Citra udah nggak mentaati peraturan pemerintah sih, physical distancing, bahkan sampai ada yang julid ngomong itu kumpul-kumpul kenapa nggak pakai masker. Terus nah itu betul, Nyanyi maskeran. nah kemarin kita coba kumpul-kumpul, mungkin kalau yang kayak player pemain masih pakai maskeran nggak apa-apa, yang nyanyi maskeran itu kayak asma loh, kasihan loh gitu. Kalau dihadapkan di situasi kayak kenapa harus keluar rumah dan kenapa keluyuran, sebenarnya bukan keluyuran. Kalau aku bilang aku terpaksa, aku pun kalau misalkan harus boleh memilih, aku pilih juga di rumah. Di rumah sama Eren. Di rumah gitu. Iya dong, lebih aman di rumah, kita hanya ketemu dengan orang yang itu aja circle-nya gitu. Tapi karena satu dan lain hal, ada orang-orang di luar sana yang perlu dibantu dan minta banget dibantu, minta loh. Ini bukan hanya datang dari inisiatifku, dari mereka yang sendiri. Minta tolong. Ya, minta tolong. Cit, tolong dong. Sebenarnya aku pun berpikir, aduh, gimana ya? Itu sempat separuh-separuh 50-50 gimana ya? Kalau nolong, bukannya kita nggak mau, tapi itu kan ada resiko yang harus kita tanggung. Yes. Ya kalau kita pulang ke rumah, jadi carrier dan segala macam untuk orang di rumah gitu, mana di rumah ada anak kecil dan segala macam, pasti Mijin juga punya pemikiran yang sama gitu. Jadi sama, benar. Betul. Nah, tapi di titik kalau aku sih selalu percaya kalau kita berangkat dengan niat yang positif untuk membantu orang dan untuk ya mungkin bantu ekonominya dia dan segala macam. Ya aku sih selalu percaya pasti ya nggak akan kenapa-kenapa gitu kalau kita punya niat berangkat yang positif. Yang baik ya terus intinya. Berarti ini kalimatnya disalahartikan ya, betul. Karena ini takutnya disalahartikan. Loh, kita nongkrong-nongkrong, kita ngobrol-ngobrol, kita positif kok. Baik. Ya. Kita sharing-sharing ilmu bisnis kok, baik kok. Tapi kan tidak di momen yang seperti ini gitu. Jadi ya inilah tahu-tahu diri lah. Masing-masing orang beda-beda lah ya pasti. Betul, Terus, betul. Dari nyanyi, malam, aktivitas. Halo, selamat malam semuanya. Kita nggak bisa mungkin sapa satu persatu karena ini bakal asik banget. Aktivitas di rumah jadi mama. Tentunya ini banyak banget, 24 jam hampir sama Eren ya sekarang ya. Biasanya kan kerja pagi malam terus nyanyi sama teman-teman trio angkasa di Our Bar. Terus yang terakhir nih, terobosan MC online. Jadi kalau pandemi gini memang kan kerjaan sama kayak lapangan-lapangan pekerjaan kayak kita ini kan akhirnya jadi terganggu. Kita nggak ada pemasukan dan segala macam, dan nggak mungkin ada kerumunan orang, nggak mungkin ada acara. So apa yang harus dilakukan? Kemarin sempat baca Instagram temen di story-nya, bagus banget. Itu sempat bicara tentang ini adalah waktu saatnya untuk orang yang berbisnis itu bukan lagi mencari cuan, tapi bicara value. Memberikan value buat bisnisnya. Atau mungkin ini saatnya si bisnis berinovasi. Nah, makanya aku nggak nyalain kayak bisnis-bisnis offline yang kayak retail, department store yang bangkrut ya. Aku nggak perlu sebut brandnya gitu. Ada yang sampai harus PHK, tutup dan segala macam. Tapi ada segelintir bisnis retail yang tetap bertahan sampai di hari ini. Contoh nih sebut e-commerce. Buktinya baik-baik aja e-commerce. Malah rame banget online. Semua rame banget malah online. Rame, ya kan? Malah rame, betul. Bener. Nah, berarti kalau mau disimpulin sebenarnya ini saatnya bisnis-bisnis offline mulai berputar otak untuk bisa tetap menghidupkan bisnisnya. Harus apa? Harus mulai mikir, oh iya ya, saya mau bikin yang online saya mau mengenal. Makanya kenapa kemarin tercetuslah ide dari salah satu brand bareng dengan manajemen untuk bikin inovasi. Kenapa kita nggak bikin MC online? Kenapa nggak bikin kayak sesi live
kayak seakan-akan ada host, ada MC sama juga ya. Kita nggak Memang host ada juga, hostnya. Nah, karena mungkin si pihak yang jualan nggak bisa ngomong. Dia bingung mau Bener. jelasin produknya. Takutnya nanti terkesannya kayak orang jual obat pinggir jalan gitu. Malah jadi blunder Kan juga. butuh. Nah, jadi ya ini kainnya ini dijual dengan harga jadi boring. Orang yang nontonnya juga nah, mungkin dia butuh orang untuk jadi jembatan supaya acara live-nya itu jadi lebih seru mungkin gitu. Nah, Tapi jadilah terus kemarin kenapa? jadi kemarin Kenapa, akhirnya kenapa? MC online ya. Terus Akhirnya bedanya apa sih kemarin. sama ada beda nggak Mbak antara biasa Citra on stage sama sebenarnya kan sama siaran radio cuman visual ya. Kita kayak siaran TV nggak sih? Rupa, Kayak live di TV betul. kan. Sebenarnya semua hampir serupa. Sama seperti kita di atas panggung, sama seperti kalau ngomongin job desk-nya sebenarnya sama. Sama seperti kita di atas panggung, sama seperti kita di radio. Oke? Hanya yang membedakan adalah kalau di radio sifatnya lebih audio. Kalau di live Instagram Di TV. ini sama seperti TV ya. Di TV. Sifatnya adalah lebih visual, yang mana Kita yang live nggak boleh salah, nggak ada cut. Nah, Cut harus kalau sampai terus. kalau di TV harus lebih perfect di TV karena di TV kan memang sifatnya cut to cut harus bagus dan segala macam siarannya dan sudah tertata. Kalau di TV sudah ada skrip dan apa segala macam. Nah, bedanya kalau kemarin di live Instagram memang tidak ada yang scripted. Beda di MC, kalau di MC di atas panggung, kalau di live Instagram ya seperti ini kondisinya. Tetap Gitu. ada cue cut-nya? Cue cut panduannya ada tetap? Nggak ada. Nggak ada. Hanya memang sebelum live online kita sempat Harus tahu dulu ngobrol-ngobrol. produknya. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol, ada engagement lebih sama si klien, sama si host, supaya nanti kita mau bikin show-nya gimana, nanti ini modelnya gimana, apa pertanyaan nanti harus diajukan atau seperti apa. Ya sudah. Jadi itu jalan aja, flow aja waktu live Instagram gitu. Dan alhasil kemarin klien bilang sampai di malam hari karena memang penjualannya masih jalan terus malam hari, mereka terima kasih banget karena udah dibantu dan mereka seneng banget. Sangat terbantukan, terrepresentasi ya gitu ya, brandnya, produknya gitu, bener-bener ya itulah intinya kayak orang jualan lah, kayak orang jualan ya ngomong gitu. Jadi 1 jam tuh memang benar-benar, cuman satu pesannya memang kalau ngomongin masalah rate card kita nggak bisa pukul sama rata dengan seperti kalau kita ada di atas panggung. Event. Karena kalau ada di atas panggung kan butuh makeup, baju, segala macam persiapan gitu. Nah sementara posisinya Lebih kan di spontan, online, di live gitu. Yang lebih betul effortless lah dibandingin kalau kita di atas panggung. Di atas panggung kan kita mesti tampil cantik, sempurna, berdiri dan apa segala macam. Sementara di live ya duduk, ngobrol gitu. Paling juga asik sih. ngider-ngider di sekitar situ itu. Sebenarnya asik banget. Itu bisa dijadikan sebuah lahan baru untuk teman-teman yang dunianya memang di situ. Jadi satu inovasi ya kalau aku bilang ya, karena momen-momen kayak gini makanya itu tadi kita dipaksa, siapapun kita loh. Fotografer ada yang namanya virtual photoshoot. Yes, pose di handphone atau di iPad, ya, kita foto dari sini kan. And then nanti si fotografer akan memfoto dari balik layar. Sesuatu yang halo baru. Koko Balondos. Ada Koko Balondos nih, Koko Balondos. Teman-teman Koko Balondos ini. Yes, dan ada juga Bambi. Oke, kita sambil sapa-sapa ya, satu-satu. Kayak betul. Ini kayak bisnis make up contohnya. Pun make up mulai mesti memutar otak, aku harus berbuat sesuatu apa, harus berinovasi apa di pandemi seperti ini. Karena jujur, kalau ngomongin pandemi, Koko semangat semuanya teman-teman ekstrak. Semangat teman-teman. Betul. Mungkin teman-teman ekstrak dan teman-teman IO yang lain yang sedang nonton kita mungkin bisa mulai mempertimbangkan untuk mengemas sebuah event online. Holy matrimony online ya, mungkin ya. Holy matrimony online. Mungkin mama masih live. Jadi mungkin membuat sebuah kemasan, I don't know apa itu,
packaging yang bagus, menawarkan ke klien untuk mengemaskan acara online-nya jadi lebih meriah, Yes. atau membawa masa supaya promoting, supaya online-nya ditonton banyak orang, I don't know. Ya kan? Itu tugasnya teman-teman event organizer, mulai putar otak, karena semua orang harus mulai, kita nggak tahu, we never know when this pandemic will be over. Nggak ada yang tahu loh. Yes, bener, nggak tahu kapan. Sekarang Itu hanya peresmian prediksi peresmian pun online. Peresmian proyek-proyek pemerintah juga online kemarin. Beberapa kayak Nah, UFA Merdeka sempat online. Nah, kenapa nggak dibuat kalau ada peresmian online, kenapa dia nggak butuh host? Udah pakai Untuk host, Mbak. mengawal. UFA Merdeka kemarin. Peresmian misalkan apa ya? Tuh pakai. Tuh, kalau Ya kita kan kan? nggak protokoler. Nah, so I think hal-hal yang kayak ini mulai dipikirkan estetika dan mulai dipikirkan gimana ya caranya. Kenapa kita nggak bikin? Nah, kenapa kita yang di dunia perpanggungan ini nggak mulai berputar otak untuk cari solusi? Terkadang memang manusia itu harus dihadapkan pada situasi mepet, Kepepet. situasinya yang nggak bisa bergerak, baru mulai otaknya akan berpikir ide-ide yang oh harus gini, harus gini, harus gitu, kita harus begini, kita harus begini gitu. Nggak apa-apa, kita eksekusi dulu aja semuanya. Jalan dulu, trial error, nanti tengah-tengah juga bakal ini sih ada Betul. solusi-solusi yang tercipta. Selamat malam, Dembi. Pak Ho. Pak Ho, apa kabar? Kemarin baru Teman-teman Propnex. Kemarin habis live ngobrol-ngobrol dengan ya. Pak Lucky, Pak Lucky, bener. Kemarin Pak Lucky. Pengennya ngobrol Pak Ho, coba Pak Ho Ini diajak bisnis ngobrol. properti ini, kalau bisnis properti memang akan terus langgeng loh, jangan salah. Properti Masih jalan sih, apa? masih jalan. Yes, jalan. memang Puji Tuhan. ritmenya tidak serami kalau di musim Biasanya. biasa. Gitu Tapi, ya. Tapi halo Meti Piris. selamat malam, Ibu Selamat Meti. malam Ibu Meti, selamat Hari Kartini semuanya. Mbak Citra, Iya, sayang. Yes. kan sudah banyak yang Kenapa? yang dilakukan ya. Ini udah beda dengan minggu-minggu pertama dan minggu kedua. Kita udah normal, udah melakukan banyak hal yang hampir bisa kita bilang aktivitasnya mulai mendekati pelan-pelan ke normal. Walaupun tetap akhirnya harus jaga diri dari rumah, tapi aktivitas di rumah tetap normal. Terus kira-kira punya pesan apa sih buat teman-teman? Karena mungkin Citra aktivitasnya di luar cukup banyak sih selama pandemi ini. Ini pesan yang pertama buat semua orang tua, mama-mama, papa-papa, semua yang lagi nonton. Meti, katanya Aku nganggur nganggur. seharian. Dari tadi stage-nya live Instagram aja, bener. Cime. Talk and Ini Brew, pesan dulu selamat buat malam, Denos Surnajaya. Deno, selamat malam. Ini pesan buat semua orang tua dulu. Ini semua orang tua. Jadi, I know semua orang tua sudah mulai di titik putus ada yang desperate, ada yang masih mau memperjuangkan supaya anaknya bisa tetap sekolah, tapi nggak tahu mungkin dipotong uang SPP-nya dan segala macam. Yes, normal sih. Iya kan? Normal. Betul. Orang tua ada mulai di titik khawatir, ada yang di titik sudah terlalu pasrah dengan keadaan. Jadi, karena kan orang tua sekarang punya kewajiban baru dan punya aktivitas baru untuk setiap anaknya bangun pagi nonton TV, TVRI. Ya nggak? Berasa nggak? Jadi kalau anaknya udah sekolah harus nonton TVRI sekarang. Mulai dari kelas 1 sampai mulai dari PAUD ya, mulai dari PAUD, dari TK sampai ini. Ada SMP, SMA juga. Betul. Sampai akhir kayak mama. Iya, mama. Jadi Iya, Lando Jowo. buat aktivitas baru ini menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan setiap hari. Mulai belajar, ini di titik dimana kita mulai harus belajar nerimo sama keadaan. Nerimo dan mulai beradaptasi. Karena kalau kita terus-terusan komplain, bilang kita nggak terima dan segala macam, nggak akan ada pernah selesai. Jadi mulai nerimo, mulai adaptasi, mulai terbiasa dengan aktivitas itu. Kan udah 3 minggu ya. Karena aktivitas hampir apapun 1 yang bulan dilakukan sih. sama betul, siklus manusia itu menjadi satu kebiasaan, aktivitasnya itu biasanya setelah 3 minggu masuk di angka 21 hari. Itu akan jadi sebuah kebiasaan. Pakai masker, nanti lama-lama kalau nggak pakai masker udah keluar rumah, udah sampai di situ belum? Udah sampai di situ belum aktivitasnya titiknya? Jadi kayak keluar rumah bentar, loh masker mana ya? Iya benar. Di dalam rumah ambil masker. Ngerasa nggak?
aku sudah di titik itu. Kerasa. Jadi aku harus keluar rumah, kalau nggak ada masker aku pasti akan balik lagi untuk ngambil masker. Nggak tahu gimana caranya. Yes. Gitu. So ini sebuah aktivitas atau sebuah peradaban. Mama masih ngomong lebih kecil. Ini kita tuh sedang disiapkan menuju sebuah peradaban baru yang kita mesti terbiasa dengan hal itu. Oke. Gitu. Tapi jadi, sebenarnya sama aja sih Mbak. Misalnya Mbak Citra ya, dulu kalau pagi nganterin Eren kan ke sekolah kan. Terkadang nganterin. Sekarang cuman paling muterin TVRI kan. Ya kan bener kan? Sebenarnya kalau tinggal digantikan aja sih. Yang nyalain TVRI Mbak Sus. Mbak Sus. Mengapa? Kan sebenarnya aktivitas yang digantikan aja sebenarnya. Hampir sama sih. Iya. Ibu manajer Jesslyn Theo. Nanti lagi nonton. Ini si Adi Micin nih, dia lagi mau mencari inspirasi kalau lagi pandemi gini MC online itu gimana gitu. Ini salah satu idenya juga tercetus dari Ibu Manajer. Jadi ya kita sama-sama di titik ini kan semua yang terkena imbasnya, semua terkena dampaknya gitu ya, nggak pengusaha nggak apa. Makanya kalau sampai ada yang masih komplain atau masih ibaratnya sambatan dengan hidupnya dan apa, lihat yang lain di kanan kiri sama kena, lihat depan belakang sama kena juga. Sama, gitu. Nggak ada bedanya. Oke. Nggak ada beda. Nah hanya saja tuh sayang banget. Hanya saja kitanya mesti mulai belajar untuk itu tadi aku bilang nerimo, beradaptasi, mulai terbiasa, mulai cari-cari apa yang bisa kita kerjakan, apa ini yang positif. Betul. Ini Bu Manajer saya ini sekarang sudah mulai sambi-sambi selain tetap menjadi manajer. Buat masker ya kan? Jualan online, makanan ya kan? Itu jualan online tuh bisa loh dilakukan apapun sekarang. Yang tadinya nggak mau masak tiba-tiba nontonin YouTube buat masakan-masakan, buat puding-puding, buat es krim gitu. Ada pesan lagi nggak? Ada pesan lagi nggak, Mbak Citra? Ada pesan lagi nggak? Kalau untuk kayak ini kita yang mungkin sudah berkeluarga, untuk yang masih single, yang kebetulan nggak ada kerjaan dan mungkin hari-harinya biasa kuliah, biasa aktivitas, lalu tiba-tiba aktivitasnya terhenti, otomatis kan nggak ada kerjaan. Sementara masih gandol sama orang tua, sebutlah seperti itu. Gitu. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah nggak ada. Sementara kalau memang bisa bertahan di rumah, nggak perlu keluar karena nggak ada kepentingan juga. Kedua, ada hal-hal yang bisa dilakukan loh sama generasi sekarang. Contoh paling gampang, bikin konten YouTube dari rumah. Contoh gampang lagi, live Instagram dari rumah. Aduh Mbak, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya expertise, saya nggak bisa modal abab aja, saya nggak bisa gini-gini. Cari ini titik di mana manusia dipaksa untuk mencari lagi talentanya, dibongkar lagi talentanya. Talentanya bisa, apa? Passionnya apa? Dari situ, buat live Instagram, buat sebuah konten. Makanya kenapa aku bilang ini bukan saatnya untuk cari cuan, ini saatnya untuk value. Yes. Untuk memberi lebih gitu. Oh apa ya? Nah, kayak dirimu bikin live Instagram ada temanya kan? Ada orang-orang yang bikin live Instagram nggak bertema, nggak tahu nyaranya kemana, yang penting hai ngobrol-ngobrol cepet-cepet nggak tahu. Kita bisa ini Cynthia Claudia katanya bikin dalgona coffee, bikin. Kalau memang perlu belajar sendiri di rumah dalgona coffee, right? Jesslyn yang punya barang branded dijual. Kita nggak punya masalahnya, bener sih. Ya, nggak harus barang yang branded banget. Maksudnya kayak misalkan nih, Micin punya jas yang lama yang mungkin nggak terpakai lagi dan apa, itu bisa kamu pre-love ya mungkin ya. Online. Pre-love ya mungkin ya. Pre-love. Baju-baju jas dan segala macam itu bisa dibikin pre-love, itu bisa juga. Banyak cara, Cin, sebenarnya. Bener. Gitu loh. Bener. Mbak, iklan dikit boleh ya, Mbak? Iklan dikit boleh ya? Yang kemarin PM Mbak Citra bahwa ada salah satu panti asuhan di Surabaya yang membutuhkan uluran tangan dari kita, teman-teman ya. Boleh ya kita mungkin kalau teman-teman panti asuhan Kasih Agape di Kembang Kuning.
Betul. Kalau teman-teman mau membantu, sekiranya tidak harus mungkin dalam bentuk rupiah, tidak dalam bentuk materi, bisa diberikan bantuan misalkan nih di rumah adanya beras, di rumah adanya Yes. gula, di rumah adanya mie instan. Itu bisa jadi sesuatu yang sangat besar buat mereka. Kalau nggak mau nganter sendiri karena mungkin masih pandemi, masih mesti harus berjaga-jaga, mungkin nanti bisa tanya-tanya sama Adi Micin gimana caranya dan segala macam barang-barangnya itu kalau mau dalam bentuk barang-barang nih misalkan nih, atau ada baju yang masih bisa terpakai, cuman kelebihan bajunya boleh disumbangkan, mereka sedang membutuhkan banyak sekali bantuan. Gitu. Nanti boleh Karena PM musim ke pandemi, aku atau ke Mbak Citra, nanti tak kasih Nah. nomornya Mbak, kasih nomor pengurus pantinya. boleh. Jadi Nanti kita bagi, kita betul. bisa, Nanti kita bagi di story juga ya. Kita karena share di story juga selama boleh. ini memang jarang sih, memang jarang pengurus panti asuhannya apa ya, bilang info, tapi kok tiba-tiba info, karena memang selama ini mereka biasanya paling urgent tuh butuh susu, ada susu alergi dan susu normal, dan juga ini yang mungkin agak kurang sembako ya mungkin ya. Susu urgent Iya. banget sih biasanya, Susu tuh bisa susu tuh. Nanti kalau mau keperluannya apa, mungkin teman-teman bisa tanyakan. Nggak bisa kasih rupiah, boleh berupa kasih ya produk, kasih susu, kasih gula, kasih minyak, kasih beras, itu berarti sangat besar untuk mereka sih. Yes, bener banget. Nanti kita bakal share nomornya kalau di Nanti kita bagi di story. kita di share story infonya juga. ya, di story masing-masing. Iya. Oke, ada Betul. pesan lagi tentang COVID, Mbak Citra? Karena saya nggak mau ngobrol terlalu banyak tentang COVID hari ini sebenarnya, karena kita harus mulai move on. Ini iya. Kita kalau ngomongin COVID terus nanti kita nggak move on. Nanti kita Nggak selesai, bener. Betul. Ya COVID ya sudah, COVID itu dijalani, beradaptasi dengan hal baru, diterima, move on, mulai terbiasa dengan segala sesuatu yang baru. Kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke peradaban baru. Aku nggak tahu peradaban apa namanya ini. Semua yang harus pakai masker, berjaga diri, cuci tangan, apa segala macam ya. Anggaplah itu sebagai sebuah era baru yang memang harus mulai dibiasakan orang-orangnya gitu. Oke.